Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan Pendidikan Pancasila pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi terakhir dari rangkaian perkuliahan Pendidikan Pancasila, yaitu materi bab ke-7, pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Untuk pertemuan ke-10 nanti, kita tidak akan lagi membahas sebuah materi. Akan tetapi, untuk pertemuan 10 sesuai dengan kontrak, itu isinya adalah kegiatan ujian tengah semester. Nanti pada pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15 kalau terpakai, 16 kalau terpakai, itu kita akan mengadakan yang kita namakan sebagai presentasi hasil analisis artikel yang sudah kalian lakukan, ya. Kemudian nanti tolong hasil resume itu kalian presentasikan melalui pembuatan video seperti apa yang Bapak buat hari ini, ya. Nanti disiarkan di dalam kelas, kemudian setiap kelompok yang lain akan meresumenya dan mendiskusikan materi yang kalian sampaikan. Kembali lagi pada materi hari ini, yaitu tentang pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas karakter seperti apalah yang ingin dibentuk oleh Pancasila. Nah, mari kita mulai. Di dalam setiap individu manusia itu melekat dua hal, ya. Ada bagian yang sifatnya fisik dan ada yang sifatnya rohani. Nah, di dalam sifatnya yang rohani, yang non fisik ini, atau yang kita kenal dengan sisi psikologis manusia, manusia itu akan terbagi dalam tiga bentuk. Ada yang dinamakan sifat, ada yang dinamakan temperamen, dan ada yang dinamakan karakter. Nah, kalau sifat itu adalah ciri-ciri perilaku dari dalam diri. Sifat itu sifatnya bawaan, ya. Sifat itu adalah bawaan yang didapat sejak lahir, ya. Kalau misalnya bawaannya rewel, ya rewel. Nah, itu sifat. Jadi setiap manusia itu memiliki sifat, ya. Dan itu didapat sejak lahir dan berdasarkan bawaan genetik, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan temperamen. Nah, kalau temperamen ini adalah ciri-ciri perilaku yang dipengaruhi lingkungan interaksinya, ya. Jadi, ya, ini merupakan sesuatu, ya, yang didapat oleh seorang manusia berdasarkan hasil interaksinya. Contoh misalnya, ada yang temperamennya pemarah, ada yang temperamennya lembut. Itu berdasarkan hasil daripada, ya, kesan-kesan yang didapat ketika dia melakukan interaksi sosial. Kemudian ada yang dinamakan karakter. Nah, apa itu karakter? Menurut M. Furqon Hidayatullah, mengutip pendapatnya Rutland, yang mengemukakan bahwa karakter itu berasal dari akar kata Latin yang berarti dipahat. Secara harfiah, karakter adalah kualitas mental atau moral, nama atau reputasi. Dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, ya. Kemudian Hermawan Kertajaya mengatakan, ya,
bahwa karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Jadi ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, merespon sesuatu. Nah, karakter itu bisa kita simpulkan sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan, intelijensi, dan kemampuan. Jadi karakter itu adalah ciri-ciri dari seseorang, ya, atau perilaku seseorang yang dipengaruhi pengalamannya, pengalaman dari belajar. Nah, jadi karakter itu artinya kan dipahat, ya, dan secara katanya berarti kan dibentuk. Nah, dibentuk dari apa? Apa yang dibentuknya? Yaitu sifat dan temperamen. Itu yang disebut dengan karakter. Ya, jadi karakter itu berasal dari apa yang terlihat dari luar. Nah, ya, dari perilaku seseorang. Nah, karakter, ya, ciri-ciri dari karakter itu yang pertama adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang sifatnya psikologis, ya. Ya, sifat sopan santun, ya, sifat perilaku yang membedakan orang itu dari orang lainnya. Oh, ini orangnya sopan ya. Oh, orang ini baik ya. Orang ini bekerja keras. Nah, itu yang artinya yang disebut dengan sifat kejiwaan itu. Lalu yang berikutnya adalah kualitas mental yang tinjau dari sisi etik dan moralitas. Jadi karakter seseorang itu bisa kita nilai nih, apakah dia baik atau tidak, ya. Kalau kita membandingkannya dengan nilai-nilai etik. Nah, misalnya, karakternya jelek loh, padahal kan dia dosen. Karena seharusnya secara etik dosen itu dia berperilaku A, B, C, D, E. Nah, kemudian dilihat, oh ya, itu baik, itu buruk. Nah, itu karakternya. Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian karakter adalah seluruh pilihan yang dipengaruhi kondisi pengalaman, pendidikan, intelijensi, dan kemauan yang kemudian akan mempengaruhi tingkah laku dan sikap seseorang. Nah, karakter itu adalah pilihan, ya, perilaku yang dibentuk gitu ya. Contoh kasus misalnya, kenapa kok orang Jepang itu ya karakternya pekerja keras, terus sangat disiplin dan bersih, ya. Artinya mereka hidupnya itu sangat teratur, bersih. Nah, kok seperti itu? Ternyata yang namanya anak-anak di Jepang itu dibentuk karakternya memang sejak kecil. Misalnya di sekolah itu kan orang Jepang itu tidak ada yang namanya cleaning service. Mereka membersihkan kelas, membersihkan sekolah itu oleh murid-muridnya itu sendiri, ya. Sehingga terbentuklah dalam diri mereka sifat bekerja keras, sikap rajin belajar dan segala macam, ya. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, dari bentuk-bentuk itu, dari pengertian atau unsur-unsur karakter itu, sehingga kita bisa membedakan macam nilai karakter yang bagaimana yang ada dalam kehidupan manusia itu. Nah, saya mengambilnya ada 5 macam. Ada nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan, ada nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, ada nilai karakter yang hubungannya dengan sesama, ada nilai karakter hubungannya dengan lingkungan, dan ada nilai karakter yang berhubungan dengan masalah kebangsaan. Nah, nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan adalah nilai karakter yang berdasarkan nilai-nilai ajaran ketuhanan dalam agama. Nah, di dalam agama itu ada ajaran-ajaran mengenai karakter-karakter yang harus ada dalam setiap individu manusia. Ya, contoh misalnya harus sangat disiplin waktu dalam sholat misalnya, kemudian dermawan, ya,
suka memberikan sedekah dan suka memberikan zakat misalnya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ajaran karakter dalam setiap ajaran agama ada. Bahkan ada suatu istilah kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu dalam rangka membentuk karakter-karakter yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran ketuhanan dalam agama. Nah, ya. Kemudian ada nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, karakter yang berhubungan dengan diri sendiri ini adalah karakter-karakter yang terkait dengan individu masing-masing. Ya. Dan itulah yang menentukan kualitas daripada individu itu di tengah masyarakat. Nah, ini nilai karakter berhubungan dengan diri sendiri. Ya. Contoh misalnya jujur, bertanggung jawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri dan sebagainya. Kemudian nilai karakter yang hubungannya dengan sesama. Nah, nilai karakter ini adalah nilai-nilai yang timbul atau tumbuh ya ketika dia berinteraksi secara intens ya. Secara sosial, dia berinteraksi secara sosial dengan orang-orang di sekelilingnya atau orang-orang yang dia kenal. Nah, contohnya misalnya sopan, demokratis, patuh, sadar akan hak kewajiban. Nah, ini ya. Kemudian ada nilai karakter hubungannya dengan lingkungan. Nah, nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan ini adalah nilai karakter di mana manusia adalah merupakan bagian daripada makhluk hidup di dunia. Nah, karena sebagai makhluk hidup di dunia, maka manusia harus mengembangkan rasa cinta kepada alam raya ini, sehingga dia tidak bisa melakukan kerusakan, karena manusia ini adalah khalifah di muka bumi ya. Jadi dia tidak boleh melakukan kerusakan. Ya, zaman sekarang ini kan manusia itu sangat sangat ibaratnya rakus gitu ya, sehingga dia melakukan eksplorasi sumber daya secara berlebihan. Nah, padahal itu kan merusak alam. Nah, oleh karena itulah sikap yang harus dikembangkan dalam karakter ini adalah cinta alam dan mengasihi sesama makhluk hidup. Kemudian ada nilai-nilai karakter kebangsaan. Nah, nilai karakter kebangsaan ini adalah cara berpikir dan bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Ya, lanjut. Nah, mengenai nilai karakter ini ya dibentuk yang terakhir tadi, nilai-nilai kebangsaan itu ya. Itu dibentuk, karakter itu dibentuk berdasarkan ajaran-ajaran ya yang membentuk manusia sedemikian rupa ya untuk menentukan bagaimana kualitasnya dia berada di tengah masyarakat. Nah, untuk orang Indonesia maka hadirlah apa yang dinamakan Pancasila, di mana Pancasila ini ya nilai dasarnya itu asalnya dari etika, agama dan adat istiadat, di mana Pancasila masuk ke dalam konstitusi ya, kemudian masuk ke dalam hukum menjadi nilai instrumental. Selain dan masuk ke dalam konstitusi, Pancasila juga menjadi nilai dasar atau stat fundamental norm yang ada dalam hati manusia itu sendiri. Nah, nilai dasar ini kemudian masuk ke dalam nilai instrumental atau panduan atau arahan dia dalam membuat menjalani kehidupan. Nah, lalu menjadi nilai praksis, di mana nilai praksis ini ya akan menjadi moral. Jadi moralitas itu adalah kualitas perilaku seseorang, di mana akan menjadi civic culture atau budaya daripada keluarga negaraan itu, di mana kemudian akan melahirkan apa yang dinamakan karakter. Jadi Pancasila ini dapat dikatakan dia adalah nilai dasar yang fundamental yang membentuk karakter manusia Indonesia. Nah, apa saja sih karakter yang diharapkan oleh Pancasila itu?
Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila berharap ya dalam sila pertamanya bahwa setiap individu warga negara Indonesia itu yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Nah, tidak dibenarkan oleh Pancasila orang Indonesia itu tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi yang namanya ateisme itu tidak diterima di Indonesia. Karena inilah karakter yang diharapkan pada setiap individu manusia, di mana karakter ini bisa melahirkan ya sesuatu yang namanya ibadah ya. Dia rajin ibadah segala macam. Nah, itu yang disebut percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya adalah sikap saling menghormati antar umat seagama dan beragama. Ya. Di masa ini atau dewasa ini ya banyak sekali ya sikap yang saling mengejek antar orang-orang yang berlainan agama maupun yang seagama ya. Ada yang mengatakan, wah itu perbuatan kamu kok kayak ibadahnya seperti itu kan salah, itu kan bagi orang begini. Nah, sehingga saling ejek-ejekan. Nah, tidak ada yang saling menghormati antara umat seagama ya. Di antara kita pun dalam umat seagama itu sering terjadi. Nah, lalu ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus menghormati orang dalam menjalankan ibadah dan tidak boleh menghalang-halangi orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini kan sering terjadi juga di Indonesia ya. Nah, inilah yang disebut Pancasila seperti itu ya. Kemudian sikap menghargai martabat manusia. Nah, setiap warga negara Indonesia diharuskan menghargai harkat dan martabat ya manusia itu. Jadi jangan manusia itu dibuat semena-mena ya, seperti itu. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Nah, saling mencintai itu artinya ya setiap individu warga negara ya diharuskan memiliki sifat empati, simpati ya kepada setiap individu warga negara. Jangan sampai kita saling membenci, tapi yang paling baik adalah kita saling mencintai ya. Tapi mencintai di sini bukan seperti laki-laki dan perempuan ya, tapi mencintai di sini adalah saling menghormati atau respect ya terhadap saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bukan hanya sebangsa dan setanah air, tapi antar umat manusia. Kemudian ada lagi tenggang rasa. Nah, tenggang rasa ini adalah suatu sikap yang dapat memahami suasana moodnya orang lain atau suasana hati orang lain. Jangan kita arogan terhadap orang lain. Misalnya contoh ya, ada seseorang yang memiliki kelainan fisik misalnya ya, mengalami apa yang dinamakan orang berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian kita dengan seenaknya ya ngata-ngatai dia, kamu kok kakinya panjang sebelah, ya kamu kok matanya kayak orang ngantuk begitu. Nah, itu tenggang rasa. Jadi orang yang tidak seperti itu ya tidak mengetahui kalau dikatain seperti itu kan tentunya akan tersinggung. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi tenggang rasa itu adalah memahami perasaan orang lain pada suatu waktu.
Kemudian hampir sama dengan Tepa Salira. Cuman kalau Tepa Salira selalu mengukur perasaan diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, kalau kamu dibully misalnya, saya pengen misalnya kamu misalnya membuli orang. Nah, kalau kamu memiliki Tepa Salira, coba kalau kamu diperlakukan seperti itu, kan tentunya tidak baik, ya. Itu seperti itu. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Nanti kita tidak boleh berlaku ya kasar, arogan. Nah, itu seperti itu. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, selalu nilai kemanusiaan itu adalah yang hal penting. Kemudian berikutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, suka melakukan aksi sosial, bakti sosial, ya, menolong orang segala macam. Ya, gemar dia melakukan kegiatan. Membela kebenaran dan keadilan. Selalu mengutamakan hal-hal yang sifatnya benar dan menegakkan keadilan. Kemudian berikutnya adalah sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, bangsa Indonesia ya selalu bekerja sama dengan bangsa lain. Oleh karena itulah ya kebijakan politik luar negeri kita adalah ya banyakin teman, ya, nolkan musuh, atau yang kita kenal dalam istilah diplomatik zero enemy. Jadi orang Indonesia ini tidak mau ada musuh, ya, tidak ada yang sebut musuh, semuanya adalah kawan atau negara sahabat. Sebisa mungkin kita sebanyak-banyaknya ya memiliki teman dengan negara lain. Lalu menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi setiap bangsa Indonesia itu kalau sekiranya itu akan menimbulkan perpecahan, ya sebaiknya jangan dilakukan. Menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan Prabowo pada waktu pemilihan presiden kemarin, di mana mereka ya kemudian ya berbaikan setelah ya pertarungan kepresidenan itu. Ya, kemudian demi persatuan Bapak Presiden Jokowi dan Prabowo ya saling berbagi kekuasaan. Nah, ya jadi di mana Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ya, nah itu seperti itu. Kemudian berikutnya, rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Nah, setiap warga negara Indonesia itu diwajibkan untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, sehingga dia mau rela berkorban. Kemudian cinta tanah air, yaitu hampir sama. Dan yang berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi jangan sampai bahwa bangsa Indonesia itu selalu memaksakan kehendaknya sendiri dia ya kepada orang lain. Kemudian mendahulukan kewajiban dibandingkan hak. Ya. Kita ini harus selalu mendahulukan kewajiban kita dibandingkan hak kita. Ya, seperti itu. Kemudian selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian berikutnya adalah menghormati dan menjunjung hasil musyawarah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Kemudian tidak bergaya hidup mewah, artinya selalu hidup sederhana. Lalu berikutnya bersikap kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain. Nah, itulah karakter ya yang diharapkan oleh Pancasila pada diri individu bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan pendidikan nasional kita? Apa saja karakternya?
Nah, karena tadi merupakan pengejauhan tahan daripada nilai-nilai karakter yang diharapkan oleh Pancasila itu, ada yang pertama adalah nilai religius. Ya, sikap, perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kemudian jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar dari tugas, serta menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menghargai prestasi, ya, sikap tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Bersahabat, komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Gemar membaca, kebiasaan yang menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang mudah terjadi. Nah, sampai sini pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah sari-sari ya apa saja yang harus kalian pelajari ya untuk materi bab ke-7 ini. Selanjutnya kita pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-10 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Teknis ujian tengah semester sama dengan pelaksanaan kuis kemarin. Nah, oleh karena itu Bapak menyarankan kepada kalian agar kalian menyiapkan gawainya masing-masing. Ya. Dimana tolong setiap gawai itu ya dipastikan dulu sudah berada dalam domain UMPRI ya, drivernya. Itu dipindahkan dulu ya. Nah, kalau bisa sekarang sudah mulai dicek apakah bisa masuk menggunakan Google Classroom atau tidak. Jangan sampai nanti bertanya terus, Pak saya nggak bisa, Pak saya nggak bisa. Nah, Bapak udah nggak ada lagi. Nah, mengenai kuis kemarin ya, yang belum melakukan kuis itu akan Bapak kirimkan secara mendadak ke dalam email kalian. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan kiriman berupa Google Form ya dijawab ya. Silakan dijawab lalu dikirimkan kembali kepada Bapak dan itu dijadikan nilai kuis kalian. Nah, kalau belum dapat sekarang ya
ya udah nggak usah dikerjain ya, karena Bapak masih banyak pekerjaan lain, terutama masalah akreditasi juga masih mengerjakan. Nah, untuk hari ini Bapak sekian dulu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.